Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih meringankan langkah kita untuk datang ke rumahnya Masjid Pulai dan memberi peruntukan masa untuk sejenak duduk dalam majelis ilmu membincangkan kisah salihin. Kisah salihin penyejuk jiwa. Minggu lepas kita dah bincang belum habis kisah pasangan suami istri. Satu ketika terjadi ketegangan, tapi cepat kendurnya ketegangan tadi. Macam ada gejala-gejala keretakan, retaknya cepat bertaut. Itu tandanya imannya, tanda iman. Hari ini ada disorot dalam khutbah Jumat sempena menjambut kemerdekaan yang ke-37 tapi disorot hadis Rasulullah SAW yang mengatakan orang beriman itu di segi kasih sayangnya, dalam hal kasih sayang, dalam hal cinta mencintai, dan dalam hal saling serasa dan seperasaan, sehati dan seperasaan, manusia itu katanya bagaikan satu jasad. Itu orang beriman tuh orang beriman ini sepatutnya macam satu jasad. Jangankan lagi suami istri Subhanallah. Hadis muttafaq alaih Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Ada dalam khutbah Jumat ini kamasalil jasad atau masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Orang beriman itu bukan hanya suami istri juga saja semua orang beriman. Dalam hal saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, dalam saling sehati dan seperasaan, ibarat satu jasad. Jangankan lagi pasangan suami istri. Jadi dalam cerita di sini si istri nampaknya lebih bijak dari suaminya. Sepatutnya suami lebih bijak karena ketua Kalau di sini si istri pula. Bila sudah ada gejala keretakan antara mereka berdua, istri beristighfar. Mengistighfarkan dirinya dan mengistighfarkan suaminya. Dia bukan menyalahkan suaminya saja, menyalahkan diri juga. Karena kalau terjadi ketegangan, pergaduhan, ataupun kesalahfahaman kalau berlaku, itu biasanya bukan sepihak saja yang silap. Biasanya dua-dua. Bak kata orang Melayu, tidak mau bertepuk sebelah tangan. Apalagi antara suami istri. Mungkin suaminya kurang memperhatikan pendidikan istri. Barangkali ataupun sama-sama cuai. Begitulah. Akhirnya apa? Mereka dalam beberapa menit saja, mungkin tidak sampai 5 menit
Atau katalah 5 menit. Terus si suami mendatangi istrinya untuk minta maaf. Setelah berada di depan istri, suami menyatakan, meluahkan isi hatinya. Tadi saya sangat marah rasanya. Tiba-tiba api kemarahan itu padam. Sekarang saya nak minta maaf. Tapi yang saya herannya, kenapa secara drastis benda ini berlaku? Kata istri, istighfar katanya. Saya mengistighfarkan kita berdua tadi. Inilah dia ya. Di sini ada nas, minggu lepas kita ada bincang ayat dalam surah Al-Anfal ya, ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau orang itu beristighfar, masalahnya akan selesai. Itulah tujuan ayat ini. Baiklah, maka dalam poin nomor 1 dah dibincang, istighfar penyelesai masalah. Banyak masalah dalam hidup selesai dengan istighfar sebenarnya. Bila kita beristighfar akan selesai. Maka kita cobalah ya pendekatan ini. Sudah banyak orang yang mencoba benda ini juga. Kemudian kita kena mencari variasi istighfar yang sesuai dengan keluarga. Di belakang nanti kita akan bincang beberapa contoh. Ada istighfar Qur'ani yang dari Quran, ada istighfar Nabawi yang dari hadis. Di antara yang menarik dalam catatan di sini, istighfar yang nomor 2 yang disorot dalam khutbah Jumat 3 Jumat yang lalu. Seorang sahabat berjumpa Rasulullah SAW. Seorang sahabat berjumpa Rasulullah SAW lalu bertanya, macam mana sebaiknya kalau saya berdoa katanya. Nah, ini ada teks hadisnya di sini. Cakap apa? Kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Seorang sahabat jumpa Rasulullah, berdoa ini macam mana bisanya kan? Kata seorang sahabat. Ada sahabat lain mendengar. Yang bercerita ini sahabat yang ketiga. Kata Rasulullah, kalau mau berdoa, itulah yang dalam nomor 2 itu ya. Bacalah Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Rujuk khutbah Jumat 3 Jumat yang lalu. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Lalu Baginda mengatakan sambil katanya Baginda mengangkat menadah tangan macam ni. Semua jari ditemukan, bukan macam ni. Semua jarinya bertaut dicantumkan kecuali katanya ibu jari. Dalam hadis dicakap wa yajma' asabi'ahu illa al-ibham. Baginda mencantumkan jari jemarinya kecuali ibu jari. Jadi maka ulama mengatakan yang bagus mengangkat tangan, menadahkan tangan berdoa ya macam ini katanya. Masa belajar dekat pondok pun guru-guru syekh mengajar begini juga. Macam ini bukan macam ini, macam ini. Nak angkat tangan ke atas pun boleh, tapi cara posisi jari kita kena bertaut. Dalam hadis itu begitu ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, bacalah doa Allahumma ghfirli warhamni, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Malah dalam penghujung hadis Baginda mengatakan fa inna haula tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Doa ini menghimpunkan keperluan, hajat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dua-dua dia cover. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh istighfar dari hadis. Kebetulan dalam khutbah Jumat itu disorot benda ini ya. Khutbah Jumat 3 minggu lepas tentang rezeki sebenarnya. Dalam hadis ini, dalam doa ini ada warzuqni, kita minta rezeki. Dalam khutbah Jumat juga dikatakan rezeki itu bukan hanya duit, bukan hanya kereta, rumah dan lain-lain, malah juga di segi keagamaan, kerohanian. Baiklah, ahli keluarga yang tekun beristighfar, kehidupan mereka akan dirahmati Allah. Kalau istri rajin beristighfar, suami rajin beristighfar, anak-anak juga, itulah keluarga akan dirahmati Allah. Karena istighfar adalah salah satu kunci rahmat. Sebaliknya,
istighfar adalah salah satu faktor kebinasaan bagi iblis. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manusia itu ada iblis yang bertugas untuk mengacaunya. Ada malaikat yang bertugas untuk membimbingnya. Tinggal lagi kita nak pilih mana. Semuanya ada pendekatan dalam Al-Quran. Kalau kita nak pilih malaikat, ini caranya. Kalau setan iblis, banyak caranya. Maka dikatakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam surah An-Nur ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Orang yang beriman, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kalau kamu ikut nanti memang dia akan membawa kepada al-fahsya'i wal munkar. Surah An-Nur halaman 352 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, jangan kamu turuti jejak langkah syaitan, perangkap syaitan, jerat syaitan. Sekarang di era sekarang, media-media yang di dalamnya banyak syaitan, kadang-kadang orang tu lupa ya, dia lebih serasi dengan media yang digunakan syaitan untuk alat menipu orang tu. La haula wala quwwata illa billah. Yang jelasnya, kalau antara suami istri, contohnya kalau istri mengistighfarkan suami, jelas syaitan yang incas mengacau suami itu lemah, lumpuh. Dia tahu syaitannya hebat. Kalau kita mengistighfarkan kawan kita, tahu syaitannya. Jadi di antara bacaan yang paling galak syaitan, yang paling cemas syaitan mendengarnya, istighfar dengan auzubillah. Auzubillah. Auzubillah ini ada surah khas ya. Di penghujung Al-Quran surah An-Nas menyuruhkan kita membaca auzubillah. Kalau ada gelagat gejala-gejala syaitan itu kamu mengacau, auzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah tujuan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sebutlah, bacalah, mintalah a'udzu birabbin nas. Kalau kita terjumpa benda-benda yang kira-kira syaitan like, syaitan kambang tengoknya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan ikut. Jangan turuti. Itu tujuan surah An-Nas. Qul, sebutlah, mintalah, doalah, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalau kita turuti, itulah tadi jejak langkah syaitan tadi ya, khutuwatis syaitan. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau kita beristighfar untuk sahabat, untuk pasangan, untuk anak, untuk siapa saja. Kalau ada anak bermasalah, istighfarkan dia. Sudah kita bimbing, kita istighfarkan. Zaman Umar bin Khattab ya, zaman Umar bin Khattab, Umar ini sangat prihatin terhadap rakyatnya. Umar ketua negara yang pernah bercakap, kalau ada kambing mati terlantar di Irak, kambing tuh dalam wilayah kerajaan Islam, kalau ada kambing mati terlantar, saya risau. Allah akan tanya saya nanti dari kemudian. Jangankan manusia ya, itu Umar. Kalau ada kambing mati terlantar, mungkin sesatkah atau tidak tahu nak balik ke tempat kandangnya kah? Yang penting Umar berkata seperti itu. Kalau ada kambing mati terlantar, saya risau nanti akan ditanya Allah, kenapa tidak diurus? Maka satu ketika Umar pergi ke Syam, daerah ya, pejabatnya di Madinah, pergi ke Jordan contohnya, atau pergi ke Damsyik, Syria. Sampai di sana dia pernah kenal dengan seorang anak muda waktu dia dulu ke sana. Bila kali ini beliau melawat ke daerah, dia tanya, mana dulu anak muda sekian-sekian orangnya? Dulu saya pernah ada di sini. Kata jemaah,
Subhanallah. Sekarang dia hari-hari mabuk. Kata jemaah, ya khalifah, lain dahulu lain sekarang. Sekarang hari-hari mabuk, ibarat siang dengan malam sekarang. Apa kata khalifah? Bah bisaitah. Ayo kita istighfarkan dia. Satu. Yang kedua, Umar menulis surat. Sikit ya suratnya. Yang ditulisnya ayat 3 pertama surah Ghafir. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi zit tawli la ilaha illahu. La ilaha illahu wa ilaihil masir. 3 ayat pertama surah Ghafir. Kata ulama, ini ayat pelunak hati, pelembut hati. Ditulis oleh Umar. Cakap sama pembawa surat, postman, serahkan surat saya waktu dia tidak mabuk. Tolong serahkan surat ini waktu dia tidak mabuk. Dan Umar mendoakan dengan jemaah. Bila terima surat, nangis orang tu, bertaubat, prihatin, tergugah perasaannya melihat surat Umar dan pengaruh istighfar tadi. Kata Umar, beginilah caranya kalau ada masalah berlaku, kamu kena doakan sahabat kamu. Jangan kamu sebut-sebut kelemahannya. Kalau kamu sebut-sebut kelemahannya, bukan dicari penyelesaian, kambang setannya, kata Umar. Ada anak bermasalah, ada menantu, ada siapa saja ahli keluarga bermasalah, jangan disebut-sebut. Menyebut-nyebut itu ghibah, mengumpat. Bak kata orang Melayu, kalau keluarga sendiri yang disebut-sebut kelemahannya, itu bagaikan menampar air di dulang, kata orang Melayu. Tak tahulah anak-anak sekarang paham ya. Bagaikan menampar air di dulang. Ada dulang, ditamparnya air, mukanya yang kena. Tengoklah nanti ya, dalam peribahasa Dewan, bagaikan menampar air di dulang. Subhanallah, subhanallah. Jadi Umar mengistighfarkan orang tu, lalu dia punya setan lumpuh, kepisan lemah. Kenapa dia hari ini mabuk, hari ini mabuk, hari ini mabuk? Setan lah yang suruh. Dia dikawal oleh setan, dia dikontrol oleh setan, dan dia dah tewas. Bila diistighfarkan, setannya yang tewas dan orangnya bertaubat kepada Allah. Beginilah di sini. Subhanallah. Sebaliknya istighfar adalah salah satu faktor kebinasaan bagi iblis terkutuk. Anak bermasalah, anak malas belajar, ayo istighfarkan dengan istri. Masa yang terbaik untuk beristighfar bila dalam sujud. Doa tadi bagus dibaca dalam sujud. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Kalau untuk anak mungkin boleh dijamak, berbentuk jamak. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Tukar dari ayat untuk sendiri dengan untuk ramai. Ini akan untuk anak tu ya. Contohnya lah. Baik. Bagi si mukmin kekusutan yang berlaku tak dibiarkan berlarut. Kalau ada iman, kalau ada masalah tidak dibiarkan berlarut. Kalau ada masalah terjadi kemudian dibiarkan semalam, 2 malam, 3 malam, dibiarkan, itu bukan sifat mukmin. Sifat mukmin cepat menangani, mencari penyelesaian. Malah cepat diatasi dengan bijak dan kembali kepada Allah Al-Maula Subhanahu wa taala. Sikap menghulur proses penyelesaian, kalau diulur, ditunda, akan menambah masalah. Ada masalah, dibiarkan. Terpikir lagi masalah, kekeruhan bertambah, kekusutan berpanjangan. Subhanallah. Kita mesti mengutamakan cara berfikir yang positif dan bernas. Carilah sudut-sudut yang jernih ya. Nomor 10, tak ada gading yang tak retak. Setiap orang ada kelemahan. Itu kita kena ingat tu ya. Itu
Hebat bahasa Melayu, tak ada gading yang tak retak katanya. Artinya setiap orang tu ada masalah. Tinggal lagi macam mana kita menyelesaikan masalah saudara kita ataupun ahli keluarga sendiri. Pandailah menilai sisi positif teman hidup dan bijaklah melihat titik kekurangannya. Hiduplah saling membantu, saling mengisi dengan baik dan berkesan. Ini dalam kaitan suami istri contohnya, dia sudah jelas pasangan hidup. Sudah jelas pasangan hidup. Kita kena saling mengisi, saling menyempurnakan. Jangan saling memikirkan kelemahan. Dalam satu kata-kata mutiara Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau sahabat kamu itu, partner kamu itu ada 10 sifatnya. Kalau ada 9 kelemahannya, satu saja ada yang baik, yang bisa. Tengoklah yang satu itu katanya, nilailah yang satu itu. Jangan kamu lihat yang 9. Kalau orang Melayu lain. Dia selalu melihat kelemahan orang. Banyak sudah kebaikannya, bila orang itu buat salah, dah rusak. Apa katanya? Apa namanya? Bahasa Melayu? Ya, nila sebelanga. Disebutkan? Ya, nila setitik. Susu sebelanga katanya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairah. Rusak susu sebelanga nila. Itu tak terpakai itu dalam Islam. Itu tak betul. Tak betul. Pepatah Melayu yang perlu dirujuk. Orang tu ada kebaikannya, tengoklah kebaikannya. Tadi kita dah cakap tak ada gading yang tak retak. Subhanallah. Kalau orang tu ada kelemahannya, ditutupi, jangan disebut. Kalau disebut, syaitannya kambang, dan setan orang yang menyebut-nyebut itu pun kambang pula. Dan hatinya tercemar dosa, dosa mengumpat. Dan dia akan berhubungan di hadapan Allah nanti. Kamu mengucapkan saya sekian-sekian. Berbayar tuh. Berbayar. Itu dalam ayat ini percaya imam tadi apa? Faman ya'mal misqala dzarratin. Apa tadi? Dalam surah Al-Qaryah tadi ya. Bahwa kita itu akan dibalas dengan teliti. Dalam surah Al-Qaryah tadi apa dicakap? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan ditimbang nanti. Dosa mengumpat ni ya. Ada dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah pernah bersama Aisyah. Tiba-tiba terkeluar dari mulut Aisyah ni kata-kata yang menjejaskan salah satu istri baginda. Katalah madu namanya orang kita, madunya ya. Aisyah pernah bercakap dengan Rasulullah yang menjejaskan wibawa salah seorang istri baginda yang lain. Dia cakap apa? Si bunta. Si bunta itu apa? Pendek. Oh, si bunta itu ya, kata Aisyah. Itu saja. Dia tak mau sebut nama. Oh, si bunta. Apa kata Rasulullah? Kata-katamu itu sangat berbahaya. Kalau dijadikan bahan pewarna, kata-kata itu kalau diolah menjadi bahan pewarna, dibuang ke laut, warna air laut itu berubah semuanya. Hanya si bunta saja. Ya, dia memang pendek orangnya. Tapi orang tu dia tidak mau dipanggil si bunta walaupun dia pendek. Itu realiti, hakikat kan? Itu sudah mengumpat, kata Rasulullah. Kata-katamu itu bahayanya kalau dijadikan bahan perasa atau pewarna. Katalah perasa ya. Dibuang ke laut, berubah air laut yang masih itu berubah semuanya. Itu bahaya mengumpat nih. Subhanallah. Walaupun dia pendek, walaupun dia pincang, boleh dikatakan si pincang. Contohnya lah ya. Memang dia
Sifatnya begitu. Tapi kalau dia tak setuju disebut, kata Rasulullah, itu sangat berbahaya. Jadi mengumpat ni, la ilaha illallah, risikonya tinggi sekali. Kalau dalam Quran disebut bagai memakan bangkai saudara. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Kekejian mengumpat sama dengan memakan bangkai saudara yang sudah mati itu. Yang kita umpat tu dia dah mati, kita makan bangkainya. Itu kejinya. Resikonya macam tadilah. Macam air laut tu berubah karena kata-kata sedikit saja. Apalagi kata-katanya berat ya. Apalagi yang disebut tu case-nya berat. Betul dia buat, tapi jangan sebut. Dalam arena politik, orang tu berkelahi dalam politik, jangan ikut-ikut. Nanti berbayar tu. Politik, biarkan sama orang politik. Kita bukan orang politik, politik kita nak masuk jannah saja. Jangan ikut. Nanti terdelete sembahyangnya, terdelete qiyamul lailnya, terdelete baca Qurannya, terdelete zikirnya. Terhebah. Syaitan ni pandai. Setan ni pandai macam mana supaya orang tidak beramal. Kalau orang tu beramal, macam mana supaya ibadatnya angus. Ataupun macam mana supaya ibadatnya pembayar hutang nanti. Dahsyat, dahsyat. Habis bayar hutang. Itu kan ada hadis Rasulullah mengatakan apa? Suatu ketika Nabi menanya sahabat, kamu tahu si muflis? Kata Rasulullah kepada sahabat. Kata sahabat baginda, si muflis, yang tahu kami si muflis itu orang yang dah bosen, utangnya banyak. Duit tak ada, bayar hutang. Muflis. Kata Rasulullah, bukan itu. Si muflis ini orang banyak ibadatnya, banyak tahajudnya, rajin solat berjamaahnya, jihadnya, sedekahnya, semua hebat, unggul. Kemudian keunggulan ibadatnya habis membayar hutang. Kemudian hutangnya sudah ibadat pahalanya sudah habis untuk bayar hutang, banyak lagi orang menagih. Akhirnya apa? Dosa orang yang dizaliminya masuk akaun dosa dia. Pahala habis, dosa semakin bertambah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik, jadi pepatah Melayu itu perlu dinilai ya, perlu dinilai ikut Islam. Sepatutnya tidak. Kalau itu ada 10 sifatnya kata Umar, satu je yang terbaik, yang baik, yang 9 lagi yang enggak kelemahan, jangan tengok yang 9 tu, lihat yang satu tu. Mungkin dari yang satu ni Allah nanti menilainya. Amba ingat kata-kata almarhum rahimahullah Syekh Ali Jabir ya. Kalau ada orang yang tak tutup aurat, ada orang yang nampaknya cuek terhadap agama, kamu jangan buruk sangka sama dia. Mungkin dia nanti tahajud, Allah menghanyutkan dosanya, kamu asyik memikirkan dia saja. Kata Syekh Ali Jabir, satu tahajud dapat melenyapkan dosa sepanjang umur, sepanjang tahun, seumur hidup. Satu tahajud kalau dia betul-betul tahajud dapat melenyapkan dosa seumur hidup. Karena bila orang itu tahajud, bila dia menangis berhabis tahajud, air mata yang keluar akan menghanyutkan dosa seumur hidup. Orang itu akan tergolong dalam 7 golongan pilihan Allah. Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah, orang yang berzikir seorang diri lalu dia menangis, dia akan tergolong dalam 7 golongan pilihan Allah yang bernaung di bawah naungan Allah nanti. Subhanallah. Istighfar termasuk induk doa dan aset yang mahal. Istighfar itu induk doa ya. Rasulullah kalau kita teliti bacaan baginda dalam sujud, terutama di penghujung usia sampai meninggal, sampai wafat, bacaan sujud dan ruku, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Ada istighfar dalam rukuk dan sujud. Ini yang mencerita Aisyah dalam hadis sahih ya. Bila kira-kira 80 hari lagi usia baginda, turunlah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Semua kita hafaz surah itu ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang nampak yang tersirat di balik yang tersurat mengatakan ini tandanya ajal baginda sudah dekat. Termasuk Abdullah bin Abbas, termasuk Umar bin Khattab. Mereka melihat ini tandanya sudah lampu kuning bagi baginda. Tidak lama lagi. Lalu baginda sendiri menukar bacaan rukuk dan sujud ditambah dengan istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, sama bacaan rukuk dan sujud. Subhanallah. Sebelum itu banyak jenis istighfar baginda dalam sujud. Ada istighfarnya Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ada lagi jenis-jenis yang lain. Yang jelasnya istighfar itu termasuk induk doa. Amalan yang paling mulia dalam solat adalah sujud. Tadi kita sembahyang maghrib, solat maghrib 6 kali sujud. Sembahyang isya nanti 8 kali sujud. Coba bayangkan. Waktu orang itu sujud, doanya sangat makbul. Sujud sembahyang sunat qabliyah lagi ya. Pertama sujud, yang kedua salat, yang ketiga time-nya antara azan dan qamat, waktu makbul. Yang keempat di masjid. Paling kurang ada 4 faktor doanya makbul kalau dia berdoa dalam sujud sebelum salat fardu, sama ada salat subuh ataupun salat isya nanti. 4 faktor doanya mustajab. Atau 5 kalau dia mendoakan orang lain. Pertama pasal dia mendoakan orang lain, mendoakan istrinya di rumah contohnya. Kedua dia sujud. Yang ketiga di masjid. Yang keempat antara azan dengan qamat. Jadi jangan diabaikan nih. Bila kita sholat qabliyah, bacalah doa yang terbaik dalam sujud yang dipilih oleh baginda Rasulullah SAW sampai baginda berpulang ke rahmatullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah. Jika Anda atau seorang sahabat beristighfar bagi sahabatnya, istighfarnya akan diaminkan malaikat. Oh ya, faktor kelima dapat amin malaikat. Itu 5 tadi ya. Pertama, kalau kita dalam salat, kalau kita di masjid, kalau kita dalam sujud, kalau kita antara azan dan qamat, dan doa kita diaminkan malaikat. Hadis sahih mengatakan kalau orang itu mendoakan saudaranya, orang tadi ada malaikat, setiap orang ada malaikat. Malaikatnya mendengar doa sahabatnya. Kalau istilah sekarang online ya. Malaikatnya online. Orang yang didoakan dia tidak tahu. Amin kata malaikat. Walaka bimithil. Amin, kamu akan diberi seperti itu. Suami mendoakan istrinya, ya Allah sehatkanlah istri saya ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah istri saya kesehatan sampai ke ujung usia ya Allah. Kata malaikat yang menjaga istri, amin katanya. Suami juga akan diberi seperti itu. Jadi rugi ya kalau tidak dihidupkan sunnah saling mendoakan antara suami dengan istri, mak bapak dengan anak, dengan menantu, dengan cucu. Sepatutnya kita budayakan. Kita budayakan doa saling mendoakan. Subhanallah. Nomor 14, respon malaikat, amin. Anda juga mendapat seperti yang Anda doakan. Amin walaka bimisil bahasa Arabnya. Subhanallah. Perihal besarnya ganjaran kemaafan hanya Allah yang mengetahuinya. Ini kalau orang itu memaafkan. Kalau ada keretakan tadi, ada kekeruhan,
Ada ketegangan, lalu salah seorang di antara yang berselisih paham tadi datang minta maaf. Maafkanlah saya. Walaupun dia bukan yang salah, tapi sudah dikatakan dari awal sebenarnya ada kelemahannya. Tapi jelas pada zahirnya si E yang salah. Tiba-tiba datang si B. Itu silap saya lah tadi itu. Maafkanlah saya. Sebenarnya kesalahan itu berat kepada si E. Tapi si E tak mau minta maaf. Si B yang datang. Disanjung dalam Quran. Ayat dalam surah Asy-Syura ayat 40 ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, itu ayatnya. Orang yang memaafkan orang yang bergaduh, yang berselisih faham, kemudian dia memperbaiki hubungannya, ganjarannya tidak dapat dikira. Ganjarannya tidak dapat dikira. Hanya Allah yang tahu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 487 ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memberi kemaafan kepada temannya, kepada sahabatnya, tidak dapat dikira pahalanya. Allah yang tahu. Fa ajruhu 'ala Allah. Allah lah yang tahu membalasnya, Allah yang tahu nilainya. Ini diantara beberapa amalan yang besar dalam Islam. Beberapa amalan yang besar yang nilainya sangat tinggi, memaafkan orang lain. Kata ulama paling kurang ada 3 amalan yang nilainya sangat besar. Pertama, memaafkan orang lain. Yang kedua, puasa ya, puasa. Yang ketiga, pahala sabar. Pahala sabar. Sabar bangun awal, sabar tidur awal, sabar bertahajud, sabar berbuat taat, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Pahala sabar tidak dapat dinilai betapa besarnya. Ayat 10 surah Az-Zumar. Ayat 10 surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Nampaknya tak habis lagi. Mungkin kalau sempat kita akan lanjutkan ataupun kita ambil tajuk lain. Kita bacalah doa nomor 2 ni yang mudah-mudahan lekat di hati. Bila kita baca bersendirian nanti, oh malaikat sudah dengar ini tadi, orang ini sudah baca bersama di masjid pulai, kata malaikat. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Kalau untuk sama-sama, Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Kita baca juga nomor 6 ya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nomor 7 ya. Surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.